Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Isnamildana, NIM 4319129. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS di mata kuliah Ilmu Kalam. Pertanyaan pertama itu, apakah masyarakat awam itu perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam? Jawabannya yaitu iya, perlu. Karena ilmu kalam itu disebut dengan teologi, yaitu ilmu yang membahas tentang ketuhanan, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan dalil yang meyakinkan. Kemudian metode apa yang tepat untuk menerapkannya yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan mengkajinya dengan seksama. Kemudian isinya diamalkan berdasarkan kemampuan daya pikir masing-masing setiap individu. Yang kedua, analisis tentang persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Persamaan diri ketiga ilmu tersebut yaitu pertama, ilmu kalam merupakan kajian tentang ketuhanan. Kedua, ilmu filsafat juga mengkaji masalah tentang ketuhanan, alam, manusia, dan sesuatu yang ada. Ketiga, yaitu ilmu tasawuf juga mempelajari pendekatan terhadap Tuhan. Jadi ketiganya memiliki persamaan, yaitu dilihat dari objeknya yang membahas tentang ketuhanan. Yang tiga, pemikiran kalam, aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Maturidiyah, aliran manakah yang paling mendominasi di negara Indonesia? Oke, yang pertama adalah pemikiran Khawarij, merupakan bentuk ketidaksetujuan terhadap keputusan. Khawarij juga mempunyai doktrin yang bersifat terlalu radikal, anarkis, dan tidak mau diatur. Pemikiran Murji'ah merupakan pemikiran teologis yang berbentuk pemikirannya netral, yang memberi pengharapan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Pemikiran Jabariyah yaitu memiliki pemikiran bahwa setiap manusia itu dipaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Pemikiran Qadariyah yaitu pemikiran bahwa manusia itu memiliki kekuasaan terhadap segala perbuatannya sendiri. Pemikiran Mu'tazilah yaitu memiliki pemikiran bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Yang terakhir yaitu pemikiran Asy'ariyah atau Maturidiyah, yaitu pemikiran yang meyakini sifat-sifat Allah, mengedepankan akal dan tekstual ayat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kemudian di keenam aliran tersebut yang mendominasi di Indonesia yaitu aliran Asy'ariyah atau Maturidiyah, karena aliran tersebut itu lebih meyakini sifat Allah dan menekankan pada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan dan keadilan Tuhan. Yang pertama, konsep iman dan kufur. Menurut Hasan Hanafi, istilah kunci yang biasanya dipergunakan oleh para teologi muslim adalah perbuatan baik atau patuh, pengakuan dengan lisan, dan membenarkan dengan hati. Termasuk di dalamnya yaitu mengetahui dengan hati. Yang selanjutnya itu pelaku dosa besar. Aliran yang berpandangan bahwa pelaku dosa besar masih tetap mukmin, menjelaskan bahwa andai kata pelaku dosa besar dimasukkan ke dalam neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Sebaliknya, aliran yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar bukan lagi mukmin, itu berpendapat bahwa di akhirat ia akan dimasukkan ke neraka dan kekal di dalamnya. Ini diwakili oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Meskipun antara keduanya itu terdapat perbedaan yang tegas. Selanjutnya itu perbuatan Tuhan dan manusia. Perbuatan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah, Tuhan memiliki kewajiban terhadap manusia, yaitu berbuat baik. Namun, bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Perbuatan manusia menurut aliran Mu'tazilah bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia, tetapi manusia sendiri yang mewujudkan perbuatannya. Sifat-sifat Tuhan dan keadilan, yaitu sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Sifat-sifat Allah ini mencerminkan keagungan serta kesempurnaan Allah yang sangat banyak sekali, dan tidak ada yang memilikinya kecuali Dia. Keadilan Allah itu berarti bahwa Allah secara keseluruhan itu benar dan adil dalam semua urusannya dengan umat manusia. Lebih dari itu, tindakan keadilan itu sesuai dengan hukumnya.